Rangkaian seri adalah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arus, atau rangkaiannya bercabang. Kita menggunakan LT-Spice untuk melakukan simulasinya. LT-Spice berfungsi untuk memeriksa atau memprediksi rangkaian listrik sebelum dibuat rangkaian aslinya. Sedangkan Tinkercad adalah aplikasi yang dibuka melalui web secara online. Fungsinya sama seperti LT-Spice, berbedanya kalau yang ini 3 dimensi. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka LT-Spice dan klik New Semantic untuk memulai desain simulasi. Klik atau pilih resistor, dan untuk merubah posisi dari resistor, klik CTRL plus R dan tambahkan resistor sesuai dengan rangkaian yang ingin dibuat. Susun rangkaian atau tempatkan rangkaian sesuai dengan rangkaian yang dibuat. Kita membuat rangkaian seri, jadi rangkaiannya tidak bercabang. Untuk menyudahi penambahan resistor, dapat memilih atau klik escape pada keyboard. Setelah itu kita tambahkan voltage atau tegangan total dengan klik komponen, lalu pilih geser, lalu pilih voltage. Setelah itu letakkan sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan rangkaian juga. Menyudahinya sama seperti penambahan resistor tadi, klik escape. Setelah itu kita memilih LED dan letakkan LED sisi positifnya dari LED akan berhubungan atau menyatu dengan ujung dari resistor pertama atau resistor 1. Dan untuk LED 3, nanti sisi negatifnya atau katodanya akan berhubungan dengan kutub negatif gitu dari si tegangan total atau kita sebut baterai. Dan ujung dari R1 tadi berhubungan atau akan berhubungan dengan, akan menyambung dengan kutub positif dari si baterai. Lalu kita tambahkan wire untuk menghubungkan antar komponennya. Hubungkan dengan lurus gitu, jangan ada yang terputus dan jangan ada yang terlewat. Sambungkan semua komponen. Jika sudah terhubung satu sama lain, kita dapat memilih ground untuk menjalankan simulasi. Kita menggunakan ground pada LT-Spice untuk menjalankan simulasi, karena jika tidak menggunakan ground tidak bisa di-run, jadi harus ditambahkan, walaupun nanti di simulasi atau di percobaan aslinya tidak terdapat ground. Kita tambahkan garis, lalu setelah itu kita bisa menambahkan ground dan letakkan pada garis yang telah kita buat. Ground itu terdapat di atas, di sebelah kayak tulisan pensil yang tadi wire itu. Setelah itu, untuk menghapus komponen yang salah tempat atau yang salah ditambahkan, bisa klik cut atau seperti gambar icon gunting itu, lalu arahkan ke komponen yang
sebelahnya ground, sebelah ground ada wire, seperti itu. Tadi untuk memilih tegangan total atau LED, kita dapat memencet komponen dengan simbol kayak colokan gitu. Di situ banyak, bisa dipilih kita mau menggunakan komponen apa gitu. Lalu klik OK untuk menaruh komponen yang dipilih ke layar. Setelah itu, setelah semua besaran atau susunannya sudah lengkap, kita dapat menjalankan simulasinya. Yang seperti ada tanda plus sama minus itu untuk ngezoom dan memperkecil, memperbesar dan memperkecil tampilan. Yang run itu tuh yang kayak orang lari itu yang di samping gambar palu itu run. Sebelum klik run, kita pastikan semua besaran dari komponennya udah ada gitu, dengan cara klik kanan dari variabelnya misal V, lalu klik kanan, setelah itu ubah besaran yang ditentukan. Di sini V menggunakan tegangan total sebesar 6, lalu resistor 1, 2, dan 3 sama dengan besaran sebesar 330 ohm. Setelah menambahkan semuanya, baru dapat dijalankan simulasinya dengan klik run. Setelah semuanya sudah, kita dapat klik run. Setelah itu kita isi waktu untuk simulasinya, lalu klik OK. Setelah itu tampilannya seperti ini. Lalu kita dapat memperbesar atau memperkecil layar lagi agar mempermudah kita melihat komponennya. Arahkan yang tadi kayak gambar merah-merah gitu, obeng gitu ya, ke yang mau dihitung gitu. Klik R1, lalu akan muncul besaran dari ampernya, lalu klik di LED-nya, nanti akan muncul tegangan dan kuat arus dari komponen-komponennya. Klik. Setelah kita menguji atau mengetahui tegangan dan kuat arus dari setiap komponennya seperti R1, R2, R3, D1, D2, D3, kita dapat mencatat hasil yang didapat dari LTSpice. Lalu setelah kita melakukan simulasi ini, kita dapat klik save atau menyimpan simulasi ini, simulasi praktikum di LTSpice ini dengan cara klik file, lalu pilih save. Setelah itu sudah selesai. Pada rangkaian paralel ini, cara-cara untuk membuat rangkaiannya seperti rangkaian seri sebelumnya. Cara menambahkannya gitu, dari menambahkan resistor, menambahkan voltage, menambahkan LED, dan menambahkan garis yang menghubungkan antar komponen dan menambahkan ground, itu sama seperti sebelumnya. Perbedaannya, rangkaian paralel itu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bercabang. Di sini bercabang 3 kan ya. Saat di percabangan, nanti aliran listriknya akan memecah sehingga kuat arus di hambatannya akan berbeda gitu. Tetapi dari tegangannya tuh akan sama nilainya. Nah, di sini kan ada LED ya. Di LED kan
di depan dari segitiganya tuh kan kayak ada garis, itu tuh menunjukkan sisi negatif, kalau belakangnya positif. Nah, sisi positif dari LED ini atau dari katoda ini akan berhubungan dengan sisi positif baterai, dan dari sisi negatif atau kutub negatif dari baterai akan berhubungan langsung dengan resistor. Lalu setelah rangkaian semua tersusun atau terhubung satu sama lain, segera atau ganti koefisien V R dengan besaran yang telah ditentukan. R besarnya 330 ohm dan V besarnya 6 volt. Setelah itu dapat diklik run. Setelah diklik run, nanti kita dapat mengetahui besaran dari tegangan rangkaian paralel ini dan kuat arus dari rangkaian paralel ini. Seperti itu. Setelah mendapatkan tegangan dan kuat arus dari masing-masing LED dan resistor, setelah itu kita dapat save simulasi ini agar tidak hilang. Caranya klik file lalu pilih save. Pada Tinkercad kita harus join terlebih dahulu untuk memulai simulasi. Setelah join nanti tampilannya seperti ini. Klik circuit, dan jika belum memiliki desain atau belum pernah membuat desain, klik create new circuit. Setelah itu loading terlebih dahulu. Setelah tampilannya seperti ini, di atas terdapat komponen basic dan all. Kita pilih basic lalu pilih komponen yang ingin atau yang dibutuhkan. Di sini saya memilih baterai, kita pilih 4 baterai. Lalu setelah itu, ini kan baterainya kan 1,5 volt. Jadi kalau digabungin setara dengan 6 volt. Setelah itu rotate di samping simbol tong sampah itu untuk merubah posisi dari komponen. Setelah itu susun sejajar, lalu pilih icon lain atau komponen lain seperti LED dan resistor. Untuk LED kita tempatkan katoda di ujung gitu, yang akan berhubungan langsung atau terhubung dengan sisi kutub dari negatif baterai. Setelah itu tambahkan resistor, dan untuk merubah rotasinya atau merubah posisinya sama seperti sebelumnya, klik rotasi dan posisikan sejajar dengan LED. Lalu setelah itu pokoknya dirubah semuanya gitu. Setelah itu ditempatkan di samping dengan LED. Setelah semua sudah disejajarkan, kan kita mau bikin rangkaian seri ya, jadi rangkaiannya nanti lurus gitu, tidak bercabang seperti paralel. Setelah itu kita hubungkan kutub negatif dari baterai dengan kutub atau ujung katoda dari LED, luruskan agar terlihat rapi. Setelah itu hubungkan sisi anoda atau ujung anoda, kaki anoda dari LED dengan ujung dari resistornya. Resistor dihubungkan dengan kabel berwarna hijau. Hubungkan kaki katoda dengan baterai dan kaki anoda dengan ujung resistor. Dan nanti ujung dari resistor akan berhubungan dengan ujung dari sisi positif dari baterai. Nah, kalau miring seperti ini,
diluruskan agar terlihat rapi. Setelah itu yang tadi dihubungkan gitu ya. Setelah dihubungkan itu kan sisi-sisi baterai yang di tengah kan belum terhubung satu sama lain. Nah, itu dihubungkan antara kutub positif dan kutub negatif. Setelah semua terpasang, atur besaran dari resistansi si resistornya. Ubah menjadi 330 ohm pada ketiga resistansi atau resistornya. Ubah semua jadi 330. Setelah itu kita dapat klik start simulation, tetapi sebelum itu dipastikan semua komponen terhubung satu sama lain. Setelah itu klik start simulation, bisa dilihat lampunya menyala tetapi tidak terlalu terang. Untuk mengukur tegangan dan kuat arus dari resistor dan LED, dapat menambahkan multimeter dan sambungkan multimeter dengan LED sama resistornya secara bergantian. Setelah terhubung, lalu start simulation dan bisa diubah ke voltage atau ampere dan diketahui besaran nilainya. Kalau mau ukur di resistor, tinggal dipindahin multimeternya, lalu klik start simulation lagi untuk mengetahui tegangan dan kuat arus dari si resistornya. Setelah dapat dicatat atau dapat di screenshot. Lalu setelah itu jangan lupa mengubah nama dari simulasinya gitu. Kita ubah jadi rangkaian seri LED. Setelah itu dapat di save. Tampilan layar ini ketika sudah memiliki atau sudah pernah mendesain simulasi pada Tinkercad. Setelah itu kita buka tampilannya seperti ini, loading terlebih dahulu. Setelah loading, tampilannya akan seperti ini. Sama seperti rangkaian seri, kita membutuhkan 4 baterai yang besarannya 1,5 volt, lalu ada LED, ada resistor yang besarannya 330 ohm. Nah, di rangkaian seri sama paralel ini, kalau di paralel rangkaiannya bercabang, kalau di seri enggak. Di rangkaian paralel hambatannya disusun secara bercabang, dan nanti di percabangannya tuh aliran listrik yang masuk akan memecah di percabangan, sehingga kuat arus di hambatannya bakal berbeda gitu, akan berbeda. Nah, sama seperti rangkaian seri, kutub negatif dari baterai akan terhubung dengan katoda atau sisi katoda dari LED, dan sisi ujung dari resistor 3 nanti akan berhubungan dengan atau terhubung dengan sisi kutub positif dari baterai. Setelah semua sudah lengkap gitu dan ditambahkan multimeter, bisa start simulation untuk mengetahui voltage dan ampere. Tinggal dipindahin ke LED yang lain untuk mengecek apakah bisa juga atau enggak. Di sini saya salah kaitinnya dan hasilnya akan negatif di voltage, dan di ampere juga bakal negatif. Diubah
terlebih dahulu, lalu setelah itu di start simulation lagi. Hasilnya sama, cuman berbeda muatan. Kalau yang tadi negatif, kalau yang sekarang positif. Nah, untuk mengukur resistor tinggal diubah gitu, disambungin ke resistor. Ketika ampere gitu ya meledak arus listriknya, di situ ada tulisannya pemakaian ampere tuh hanya 220 ampere, sedangkan kita hasilnya 400 lebih ampere gitu. Hal ini terjadi karena kemungkinan tegangan yang diberikan lebih besar daripada tegangan yang dibutuhkan oleh si lampu LED ini.